Jadi Lustrum ini memang kita bangun sebagai basis untuk memantapkan diri sebuah perguruan tinggi menuju world class university. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di Time Podcast Time Indonesia. Saya Wahyu Nurdianto, Wakil Pemimpin Redaksi Time Indonesia. Saat ini saya bersama orang hebat, Profesor Maskuri, Rektor Universitas Islam Malang, atau orang lebih mengenalnya dengan nama Unisma Malang. Hari ini saya sama Pak Rektor akan berbicara ringan terkait Unisma, terkait perayaan Lustrum ke-8. Kalau secara usia, Unisma sudah 40 tahun. Usia yang matang, kata orang itu life begin at 40. Hidup itu baru jalan, mulai lagi ketika usia 40 tahun. Tapi kalau secara lembaga pendidikan, 40 tahun adalah usia yang sangat luar biasa, lama, panjang. Sekarang kita akan berbincang terkait Unisma dengan Pak Rektor. Selamat pagi Pak Rektor. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ayo. Ini Pak Rektor, usia Unisma sudah 40 tahun. Betul. Perayaan Lustrum ke-8. Kalau Pak Maskuri ingin Unisma itu terlihat di masyarakat seperti apa? Ya, tentu Unisma ini dilihat oleh masyarakat, kampus yang megah, kampus yang mewah sarana prasarananya, mahasiswanya memiliki intelektualitas dan spiritualitas yang kokoh, dosen-dosen dan karyawannya juga menjadi uswah dan sekaligus menjadi pemicu munculnya dan berkembangnya budaya dan peradaban. Oke. Itu. Dan sekaligus alumni-alumninya mengukir sejarah di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk melakukan berbagai macam perubahan yang lebih baik, baik dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi pendidikan, dari sisi budaya, dari sisi agama, pokoknya semuanya berkontribusi deh untuk bangsa dan negara. Masyarakat memandang bukan dengan sebelah mata, tetapi dengan mata yang komprehensif. Oke. Tapi sejauh ini keinginan Unisma untuk dipandang masyarakat seperti itu, apakah sudah terwujud atau masih belum atau sudah semacam itu? Ya, belum sepenuhnya terwujud tentunya ya. Kita terus memacu melalui pengembangan sumber daya manusia, melalui kelengkapan sarana dan prasarana, dan juga membuat jejaring dengan pihak-pihak terkait untuk mensupport pengembangan Unisma ini, termasuk juga perombakan kurikulum besar-besaran yang kita lakukan agar supaya alumni Unisma ke depan, bukan sekedar ke depan, pokoknya dalam waktu yang relatif dekat ini memiliki kemampuan atau jiwa entrepreneur yang kuat. Di samping intelektualitasnya mapan, spiritualitasnya mapan, tapi jiwa entrepreneurnya juga sudah kuat. Apalagi sistem pembelajaran yang kita bangun dengan jejaring industri, dengan jejaring LSM, dengan jejaring perguruan tinggi, jejaring pemerintah, jejaring stakeholder terkait yang kita bangun. Oke. Kenapa Pak Maskuri melihat bahwa satu elemen entrepreneur itu menjadi penting? Ya, di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, ini kompetisi antar sumber daya manusia ini semakin ketat. Maka jangan berorientasi alumni kita harus menjadi PNS menurut saya. Kalau ingin kaya menurut saya jangan menjadi PNS. Oke. Kalau ingin kaya justru harus menjadi
entrepreneur baru. Maka sekarang startup itu yang kita kembangkan. Maka di sini muncul yang disebut dengan rumah kreatif mahasiswa itu. Sejak awal sudah kita bekali dengan itu. Maka mindset Unisma adalah bukan semata-mata untuk mengantarkan mahasiswanya untuk menjadi PNS. Kalau untuk menjadi PNS itu mudah lah menurut saya, lebih mudah. Tapi sekarang ini justru membangun satu output yang memiliki jiwa entrepreneur, sehingga dia mendirikan usaha-usaha baru, mendirikan perusahaan-perusahahan baru yang pada akhirnya mampu menyerap sumber daya manusia dari masyarakat yang ada di sekitarnya ketimbang mereka menjadi PNS, itu menurut saya. Jadi kehidupan mereka akan semakin lebih bermanfaat. Untuk dirinya cepat kaya. Kalau seorang entrepreneur kan cepat kaya ini. Kemampuan dia untuk memanage untuk memanage sebuah perusahaan yang dia miliki, yang kemudian dia bisa meng-hire orang untuk dipekerjakan dan diberikan HR yang memadai, kan menyenangkan orang banyak ketimbang dia jadi PNS. Nah, tetapi bukan berarti alumni Unisma tidak boleh jadi PNS itu ya. Boleh-boleh saja. Menarik ini apa yang dikatakan oleh Pak Rektor. Cuman sekarang juga saya mau tanya lagi. Kira-kira dari pendahulu Unisma itu, Pak Rektor, yang belum terwujud saat ini atau yang masih ingin diperjuangkan oleh Unisma itu apa? Sesungguhnya hampir semuanya sudah terwujud ya. Alhamdulillah. Hanya optimalisasinya yang perlu ditingkatkan. Misalnya saja, obsesi para pendiri-pendiri dulu bahwa Unisma ini harus betul-betul memberikan manfaat pada kehidupan umat atau kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Alumni kita sekarang sudah tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Mahasiswa pun juga sudah dari 34 provinsi di Indonesia. Bahkan dari 34 negara mahasiswa kita. Artinya kalau Unisma ini mendunia dengan misi yang diemban untuk membangun perdamaian dunia, maka substansi materi dan sekaligus juga pendidikan di sini ini untuk mengarah kepada bagaimana terciptanya kedamaian. Karena proses pembelajaran itu built-in terhadap konsep-konsep moderasi, konsep-konsep toleransi, konsep-konsep harmonisasi, konsep-konsep untuk bisa mendudukkan diri secara proporsional, dan konsep-konsep untuk selalu menegakkan kebenaran dan menjauhkan diri dari hal-hal yang justru menimbulkan kemungkaran. Ini sebetulnya sudah diajarkan di sini. Bahkan kita pun juga sudah mulai untuk mengembangkan satu rencana pengembangan kampus 2 dan 3 dengan membebaskan lahan kurang lebih sekitar 85 hektar itu untuk kampus 2 dan 3. Ini menjadi bagian dari bagaimana supaya Unisma ini menjadi perguruan tinggi terdepan. Dan di kalangan Nahdlatul Ulama insya Allah kita sudah menjadi perguruan tinggi number 1. Begitu. Dan kita pun kalau di nasional sudah menjadi perguruan tinggi papan atas. Tinggal menurut saya adalah optimalisasi potensi-potensi yang ada ini terus kita gerakkan. Memang untuk mengembangkan sarana prasarana itu lebih mudah ketimbang kita ini mengajak kepada sumber daya manusia itu untuk melakukan berbagai macam percepatan-percepatan. Karena perjalanan Unisma ini tidak semuanya mulus. Iya, pasti. Pak Wahyu. Iya, pasti. Tidak semuanya mulus, tapi kita apapun juga dari waktu ke waktu ini memberikan kontribusi. Cuma bisa jadi kontribusinya agak lamban, ada yang kontribusi begitu cepat, ada yang super cepat, begitu. Nah ini kan bisa kita baca dalam perkembangan perjalanan Universitas Islam Malang ini. Jadi secara garis besar apa yang dicita-citakan oleh pendiri Unisma ini sudah terwujud. Cuma belum optimal. Betul. Fasilitas sudah luar biasa. Jejaring. SDM-nya juga luar biasa, jejaring juga luar biasa. Dan itu misalnya Mas Pak Wahyu ya, kenapa belum optimal? Idealisme kita adalah bagaimana dosen-dosen kita ini semuanya doktor, misalnya. Tapi kan belum semuanya doktor.
idealnya ini 50% paling tidak sudah harus profesor misalnya saja. Ya. Nah sekarang belum semuanya profesor, gitu. Maka sudah ada kurang lebih sekitar 17 profesor misalnya. Kita punya 100 lebih doktor, kita punya dosen kurang lebih sekitar 425-an. Tapi yang sedang mengambil program doktor ada kurang lebih sekitar 80 ya. Yang lainnya masih magister dan sekaligus kita dorong untuk mengambil program doktor. Gitu. Itu contoh. Itu tadi saya katakan belum optimalnya itu. Situ. Belum optimalnya. Tapi Unisma sudah punya peta untuk design, itu. Jadi grand design untuk ke sana. Apalagi tahapan-tahapan pengembangan Unisma ini kan diawali dengan good university governance di tahun 2010 ya sampai 2014. Kemudian 2014 sampai 2018 kita masuk ke learning university. 2018 ke 2023 kita masuk ke research university. 2023 kita masuk ke entrepreneur university. Tahun 2027 kita sudah masuk insya Allah ke world class university. Ini yang saya katakan tadi, kita belum optimal, tapi kita berusaha untuk optimal. Maka kami mengangkat satu semangat, yaitu tiada hari tanpa percepatan untuk perubahan, tiada hari tanpa agenda perubahan. Maka karyawan, dosen, pimpinan, mahasiswa masuk ke kampus Unisma harus membawa agenda perubahan. Gitu. Oke. Jadi sekarang tinggal ini ibaratnya mobil Unisma itu udah stabil, injak gas pelan-pelan untuk menuju 2030 menjadi world class university. Betul. Jadi ibaratnya Pak Wahyu, ya. Persneleng itu kan mesti ada tahapan-tahapan kan. Betul. Persneleng ya. 0 ya. 1, Persneleng 1, Persneleng 2, Persneleng 3 gitu. Dan ya. ini Unisma sudah berapa? Persnelengnya udah Kalau maksimal. saya melihat bahwa persnelengnya Unisma ini sudah 4, tetapi elemen-elemen terkait ini masih belum bisa mengimbangi persneleng ini. Oke. Gitu loh ya. Jadi ini yang saya maksud bahwa elemen-elemen terkait harus mensupport satu sama lain. Nah untuk mengajak sumber daya manusia itu tidak semuanya bisa diajak lari. Iya. Karena mindsetnya bisa jadi masih yang dulu, masih zona nyaman. Sedangkan kita ini sudah melakukan satu zona yang disebut dengan out of the box. Kita ini. Jadi bagaimana lompatan-lompatan berpikir, lompatan-lompatan kreasi, lompatan-lompatan inovasi ini yang terus kita bangun di kampus Universitas Islam Malang. Oke, Pak Rektor, ini mungkin sesi agak terakhir. Cerita kegiatan Lustrum ini nanti seperti apa? Puncaknya seperti apa? Ya. Jadi Lustrum ini memang kita bangun sebagai basis untuk memantapkan diri sebuah perguruan tinggi menuju world class university. Oke. Ada beberapa kegiatan yang kita bangun, diantaranya adalah kegiatan ilmiah, kegiatan akademik. Dan kegiatan akademik ini yang kita kembangkan banyak terkait dengan international conference. Jadi international conference sekarang ini yang paling banyak untuk memperkuat keahlian para dosen. Misalnya, Pak Wahyu, di sini ini kan mengembangkan obat herbal, untuk fakultas kedokteran. Dan herbal ini menjadi concern dari para dosen-dosen terutama untuk ilmu eksak. Ada fakultas BIPA, ada pertanian gitu ya, ada kedokteran. Dan ini banyak menghiasi terutama di jurnal-jurnal internasional. Yang inilah yang kita angkat, kita dorong untuk menjadi unggulan Universitas Islam Malang. Yang kemudian kita untuk memperkuat jejaring dengan perguruan tinggi luar negeri. Sekarang ini kita sedang mempersiapkan diri untuk international conference, mengundang dosen-dosen yang memiliki kemampuan, keahlian di bidang herbal untuk presentasi di kegiatan internasional itu, call paper yang kita bangun. Itu satu sisi. Lalu juga dalam bidang pertanian juga demikian, kita rancang untuk international conference. Kita hadirkan pula expert-expert dalam bidang pertanian, terutama akademisi.
hasil-hasil risetnya ini. Dalam bidang peternakan juga demikian, dalam bidang pendidikan juga demikian, dalam bidang ekonomi juga demikian. Ini semangat kami adalah semangat untuk membangun kualitas sekarang ini, membangun kualitas. Fisik kita sudah cukup lah ya, laboratorium juga sudah mengarah ke internasional, bahkan kita pun juga sudah mempersiapkan diri untuk akreditasi internasional, ada 7 program studi, ya. Maka sekarang ini bagaimana dosen-dosen ini justru meningkat kapasitas keilmuannya ini, giroh untuk riset kolaboratif dengan perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan kita dorong hasil-hasil riset untuk hilirisasi kerjasama dengan misalnya saja KB Farma dengan industri langsung ya? Betul, industri langsung itu dengan farmasi misalnya saja, lalu pertanian mungkin dengan perusahaan-perusahaan dalam bidang pertanian, peternakan juga demikian, begitu, ekonomi dengan BUMN, BUMS dan lain sebagainya. Ini semuanya dalam rangka untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Unisma ini yang diutamakan adalah output. Sekarang ini output. Sarana prasarana kita sudah terus memacu dan melengkapi. Tapi yang menjadi kebanggaan Unisma adalah lulusan yang memiliki daya saing tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan mampu melakukan perubahan-perubahan yang lebih positif dari segala macam bidang. Segala macam bidang. Maka bolehlah mereka menjadi dokter, tapi dokter yang Islami, dokter yang ahli dalam bidang herbal, dokter yang memiliki basis sebagai seorang dai, begitu. Jadi multifunction di situ. Itu kekuatan kita. Ekonom juga demikian. Ekonom bukan sekedar mereka itu sebagai seorang ekonom yang kaya, tapi seorang ekonom yang memiliki kesadaran untuk berzakat, misalnya saja. Seorang ekonom yang pandai berdakwah, misalnya saja. Seorang ekonom yang peduli pada masyarakat kecil, gitu. Itu yang menjadi spirit kami untuk mempersiapkan alumni-alumni yang hebat. Begitu juga menjadi seorang pendidik yang mampu menjadi lokomotif perubahan di lembaganya masing-masing. Bukan sekedar norok bunta ikut-ikutan, begitu. Tapi kehadiran mereka adalah sebagai agen of change di lembaga itu dan menjadi leader di lembaga itu untuk perubahan-perubahan itu. Ini masuk sesi terakhir, saya ingin mendengar pesan-pesan singkat saja dari Pak Rektor untuk lingkungan Unisma. Lustrum ke-8 ini harus seperti apa dan bagaimana? Monggo. Ya. Baik, terima kasih. Jadi Lustrum ke-8 menurut saya harus kita jadikan sebagai starting point untuk menjadi kebangkitan Sivitas Akademika Unisma. Bagi yang sudah memiliki speed yang cepat, yang bagus, terus kembangkan. Tapi bagi yang masih lamban, ini agar supaya bisa mengakselerasi dirinya. Karena tanpa itu maka nanti akan tertinggal dengan yang lain. Maka saya mengajak pada Sivitas Akademika Unisma untuk selalu melakukan berbagai macam lompatan, bukan hanya sekedar lari. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Maskuri. Itu tadi teman-teman bincang kita dengan Profesor Maskuri, Rektor Universitas Islam Malang atau yang lebih dikenal namanya Unisma Malang. Kita jumpa lagi di Time Podcast berikutnya. Saya Wahyu Nurdianto, Wakil Pemimpin Redaksi Time Indonesia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.